Seorang ksatria tak selalu lahir dari darah biru. Kadang ia ditempa dari luka dan keberanian yang tak terlihat. Halo para pendengar setia siniar Alternity, selamat datang di episode kali ini. Dengan saya Atikoh Sabina Hasan, di mana kita akan menyelami dunia penuh siasat, keberanian, dan misteri dalam novel Ceros dan Batozar. Sebuah kisah yang tidak hanya menyuguhkan aksi dan ketegangan, tetapi juga mengajak kita merenungkan arti kesetiaan, harga sebuah pengorbanan, dan bagaimana nasib bisa dipetakan oleh tekad. Bersiaplah, karena kita akan masuk ke dalam perjalanan dua tokoh yang sangat berbeda, namun sama-sama memikul beban masa lalu dan takdir besar di pundak mereka. Apakah monster selalu layak ditakuti? Ataukah kadang justru mereka yang disalahpahami adalah pelindung sejati? Mari kita mulai perjalanan kita. Novel Ceros dan Batozar ditulis oleh Terelie dan dikoautori oleh Diana Yashinta. Desain sampulnya dibuat oleh Orca Kreatif, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018 Mei dengan tebal buku 376 halaman dan ISBN 9786 0203 85914. Pada halaman 17 disebutkan bahwa bangunan tua ini, aku sepertinya menyepelekannya. Ada sesuatu di dalamnya, dan itu bukan dari klan bumi, melainkan datang dari dunia paralel. Awalnya mereka, Raib, Sally, dan Ali, mengikuti karya wisata ke sebuah situs kuno yang usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Mereka, siswa lainnya, mereka berkeliling dan sekadar melihat-lihat bangunan di lokasi tersebut. Sebelum radar dari sensor dunia paralel milik Ali mendeteksi adanya sinyal berkekuatan tinggi mencapai skala 10 yang mampu menyaingi skala Tamus ataupun robot Z. Ketiganya memutuskan untuk menjelajahinya. Kemudian mereka bertemu monster berkepala badak bernama Ceros yang berubah ganas saat matahari terbenam karena hilangnya alat pengendali wujud yang dicuri penjahat bernama Tanpa Mahkota. Ketiganya harus bertahan dari serangan monster dan berbagai rintangan berbahaya. Bagian kedua bercerita tentang Batozar, seorang buronan dari klan bulan yang muncul di situs kuno dan menculik ketiga sahabat itu. Batozar meminta Raib mengaktifkan kekuatannya berbicara dengan alam agar bisa mengingat kembali wajah istri dan anaknya yang sudah hilang dari ingatan. Meski awalnya sulit, dengan bantuan pasukan Miss Selena, Raib berhasil mengaktifkan kekuatannya, menghadirkan kenangan indah bagi Batozar. Kisah ini berakhir dengan suasana yang menegangkan sekaligus mengharukan, menampilkan perjuangan persahabatan dan pengorbanan. Novel Ceros dan Batozar adalah bagian ke-4,5 dari seri novel Bumi dan menjadi cerita sampingan yang mengangkat petualangan ketiga sahabat, Ali, Raib, dan Sally, sebelum mereka terlibat dalam konflik utama di novel Komet. Walaupun cerita dalam novel ini tidak sebesar konflik yang ada di buku berikutnya, Komet, novel ini membawa pembaca menjelajahi dunia paralel yang penuh dengan misteri dan rahasia yang belum terungkap. Cerita dalam novel ini disajikan dengan bahasa yang hidup dan alur yang penuh kejutan. Kelebihan novel ini terletak pada penggambaran karakter yang mendalam serta bahasa yang mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca muda. Bagian favorit saya adalah saat Raib diceritakan sebagai anak yang muncul di kota Tishri, memiliki berbagai teknik dari klan bulan, termasuk teknik penyembuhan yang sangat langka. Dia berpetualang di dunia paralel bersama teman-teman terbaiknya yang berasal dari klan bumi dan matahari, serta mewarisi buku kehidupan. Wajahnya bersinar terang seperti bulan purnama karena dia adalah putri klan bulan. Halaman 239. Secara keseluruhan, penggemar karya Terelie pasti akan menyukai buku ini
karena Ceros dan Batozar memberikan tambahan gambaran dunia fantasi dalam serial Bumi yang sangat menarik dan mengasyikkan. Dari segi tema, Terelie kembali berhasil menyentuh hati pembaca dengan menampilkan persahabatan hangat antara Ali, Raib, dan Sally, serta latar belakang makhluk-makhluk fantastis yang tidak kalah menarik untuk dijelajahi. Dalam hal tokoh dan penokohan atau pengembangan karakter, penulis mampu membuat pembaca merasa terhubung dan merasakan emosi dengan karakter yang ada, yang meskipun penuh kelebihan, juga memiliki kekurangan yang kadang menyebalkan. Untuk latar waktu, suasana, dan tempat, dunia yang dibangun di novel ini terasa sangat nyata dan membuat pembaca mudah membayangkannya, sehingga layak mendapatkan pujian. Namun, ada kekurangan berupa beberapa bagian cerita yang terasa berulang, mirip dengan novel-novel sebelumnya dalam serial Bumi. Hal ini bisa membuat pembaca yang sudah mengikuti seri ini merasa sedikit bosan. Ada juga beberapa di bagian tengah cerita yang terasa lambat dan bisa membuat pembaca kehilangan minat sementara. Sebagai kesimpulan, saya merekomendasikan novel Charles dan Batozar bagi pembaca yang menyukai cerita fantasi dan petualangan yang tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan pesan moral yang kuat. Novel ini menjadi pelengkap yang menarik bagi para penggemar serial Bumi dan layak dibaca dengan sikap kritis sekaligus penghargaan terhadap nilai-nilai yang disampaikan. Saya memberikan nilai 8 dari 10 untuk karya ini. Nah, terima kasih sudah mendengar senior saya tentang resensi novel Ceros dan Batozar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.